Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai situasi yang ada di market kripto. Jadi pada saat video ini saya buat, ini untuk market capital mengalami penurunan sebesar 10%. Jadi total kapitalisasi pasar yang ada di market kripto hari ini ada di angka 2,24 triliun US dollar, teman-teman. Sementara untuk Fear and Greed Index ini ada di poin 11, artinya sangat ekstrim fear, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk Bitcoin hari ini diperdagangkan mengalami penurunan 8,58% dalam 24 jam. Ini kita lihat mengalami koreksi cukup dalam dan hari ini diperdagangkan di angka 64.965 US dollar, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini kemudian Ethereum juga mengalami penurunan, tapi pada saat market sedang mengalami penurunan seperti ini, justru ada sebuah koin yang justru melawan arus, teman-teman. Jadi kita akan lihat di sini ada sebuah proyek kripto yang bernama DCR atau Decred, teman-teman. Jadi Decred ini kalau kita lihat ini adalah sebuah cryptocurrency yang terdesentralisasi yang menggabungkan secara unik mekanisme consensus proof of work dan proof of stake untuk menciptakan mata uang digital yang dikelola oleh komunitas sekaligus sebagai penyimpan nilai, teman-teman. Jadi kalau kita lihat Decred ini adalah sebuah blockchain layer 1, teman-teman. Jadi coba kita cek di sini untuk DCR data Decred. Jadi gambarannya seperti ini adalah gambaran Decred. Ini kalau saya lihat sepertinya ini adalah blockchain layer 1. Oh ya, ini adalah explorernya, teman-teman. Jadi Decred Block Explorer. Jadi ini bukan sebuah meme coin, tapi ini adalah sebuah proyek kripto mandiri. Jadi tidak seperti katakanlah koin-koin yang menumpang di jaringan blockchain lain. Ini sama dengan Bitcoin, sama dengan Ethereum, dia memiliki jaringan blockchain sendiri, teman-teman. Jadi pada saat market kripto mengalami pendarahan hebat, ini kita lihat Decred malah mengalami kenaikan sangat signifikan. Kita lihat Decred hari ini diperdagangkan di angka 24,5 US dollar. Ini naik sekitar 32,85%, teman-teman. Untuk kapitalisasi pasarnya ini ada di angka 422,76 juta US dollar. Ini menempati peringkat ke-87 di CoinMarketCap. Kemudian kita lihat di sini volume transaksi dalam 24 jam untuk Decred ini naik sekitar 218%. Jadi volume 24 jamnya ada di angka 17,75 juta US dollar, teman-teman. Untuk supply total 17,26 juta Decred atau DCR. Kemudian supply maksimal 21 juta, supply yang beredar 17,26 juta. Jadi kita lihat ini supply-nya sama dengan Bitcoin, teman-teman. Supply maksimal Bitcoin 21 juta, ini sama Decred juga 21 juta, tapi harganya baru 24,56 US dollar, teman-teman. Kemudian kita cek untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi ini adalah sebuah proyek lama, teman-teman. Jadi 5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 April 2021, Decred ini sempat menembus harga 250 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat harga hari ini di angka 24,5 US dollar, berarti sedang diskon 90%, teman-teman. Jadi harga 24 dolar ini berarti sedang diskon 90% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa di angka 250 US dollar. Nah, kemudian kita akan lihat di sini mengapa Decred ini mengalami kenaikan harga, teman-teman. Jadi di sini nyatakan bahwa Decred naik 22,3% dalam 24 jam terakhir. Sekarang malah sudah naik 31%. Ini jauh mengungguli pasar yang mengalami penurunan Bitcoin sebesar
8% teman-teman. Jadi pada saat Bitcoin mengalami penurunan, justru The Crate ini mengalami kenaikan. Jadi kenaikan ini terutama didorong oleh adanya lonjakan minat beli spekulatif dan volume perdagangan, tanpa adanya katalis khusus dari koin ini sendiri berdasarkan data yang tersedia, teman-teman. Jadi kita lihat volume perdagangan ini melonjak 14,55 juta, naik sekitar 150% dibandingkan hari sebelumnya. Jadi lonjakan volume ini terjadi tanpa adanya berita besar yang menandakan adanya keyakinan kuat dari pembeli dan kemungkinan minat trader jangka pendek yang mengejar momentum, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya kalau kita lihat bahwa pergerakan harga ini didukung oleh adanya masuknya modal yang signifikan sehingga mengurangi resiko terjadinya breakout palsu, teman-teman. Kemudian perbedaan terlepas dari penurunan pasar, jadi sementara kapitalisasi pasar kripto turun 7,75% dan Bitcoin turun 8%, The Crate justru naik lebih dari 22%. Jadi perbedaan yang menyolok ini menunjukkan bahwa kenaikan The Crate ini didorong oleh faktor khusus koin tersebut, bukan hanya pergerakan pasar secara umum. Jadi apa artinya ini? Kalau kita lihat di sini bahwa DCR ini menarik modal yang berputar keluar dari aset utama atau digunakan sebagai lindung nilai terhadap kerugian selama periode ketakutan pasar yang ekstrim, teman-teman. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah performa alfa ini akan bertahan jika pasar secara keseluruhan mulai stabil. Nah, sekarang kita akan lihat untuk trennya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat tren dari The Crate ini, trennya luar biasa. Jadi kalau teman-teman perhatikan, coba saya pasang indikator dulu, teman-teman, untuk stokastiknya 533. Jadi kalau kita melihat untuk The Crate ini secara tren jangka pendek maupun tren jangka panjang, itu trennya adalah tren kenaikan, teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat di time frame hari, ini harga sudah berada di atas 3 EMA, jadi harga sudah berada di atas EMA 13, EMA 21, bahkan EMA 200, teman-teman. Jadi ini trennya adalah tren kenaikan kuat secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat technical analysis dari TradingView. Jadi The Crate di market Binance naik 23%, diperdagangkan di angka 24,7 USDT. Kita lihat untuk moving average sinyalnya adalah pembelian yang sangat kuat, strong buy untuk oscillator buy, dan untuk kesimpulannya moving average digabungkan dengan oscillator. Untuk The Crate hari ini sinyalnya adalah sinyal pembelian yang sangat kuat, teman-teman, karena 18 indikator ini menunjukkan sinyal pembelian. Nah, pertanyaannya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian The Crate? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.